Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom Bethesda Church. Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Bethesda Church. Hey, ada sukacita Tuhan di tempat ini, amin. Saudara siap memuji nama Tuhan? Haleluya. Inilah sembah kami, inilah syukur kami Tuhan Yesus. Hanya kepada satu nama yang mengatasi segala nama di bumi ini. Come on church, let's sing it out. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Amen. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, sing it out. I'm gonna sing Lord's story, louder and louder. We're gonna hear my praise roar. I'm from the ashes, hope will arise. Death is defeated, King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I will wash the darkness clean. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Come on, sing it out. Fear you lost your hold on me. Amen. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sama-sama dengan memujiakan. Sing a little louder, Sing it a little louder, sing a little louder. sing it a little louder, Oh, sing a little louder. sing it a little louder, Oh, sing a little louder. sing it a little louder. Come on. Sing a little louder. In the presence of my enemy, Oh, sing a little louder. louder than the unbelief. Oh, sing a little louder.
tempat ini. Haleluya. We praise you, King of Kings. The faithful King is here, amen. Let's praise him together. Your mercies are new every morning. Steadfast love will never end. Hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Amen. Come on, church, sing. Oh.
Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami temukan kekuatan baru Yesus. Oh, kami mau nikmati Tuhan. Momen ini Tuhan. Di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Yesus. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless love. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence, where is heaven to me? Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Amen. You're the holder of my future days to come. Your presence, come on church, sing it out. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Jesus, oh Jesus, oh, your presence is heaven. Hey, to me. Amen. Your presence is heaven, hey, to me. Oh, we sing it, oh Jesus, in your presence. Your presence is heaven to me, church. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Enjoy His presence in this place, church. All my days on earth I will away. It's a moment that I see you face to face. Nothing in this world could satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. So nothing in this world, nothing in this world could satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Say Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. You never run dry. Your presence is heaven to me. Jesus, your presence is
out, church. Oh, Jesus, Oh, Jesus. your presence. Your Mari saudaraku yang butuh kesembuhan, call upon His name. Oh, Jesus, Yang butuh kelepasan di tempat ini, yes. Mari saudaraku, call upon His name, Jesus. your presence is heaven to me. Oh, Jesus, your presence is heaven to me. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini, Yesus. Memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Mengurapi, menjamah, memulihkan setiap kami, Yesus. Engkau kudus, Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Dengan beriman sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami, kami rindu Tuhan. Kau selalu Kami rindu Engkau dalam hidup kami, Yesus. Allah Roh Kudus, ubah
mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah engkau selesaikan. Itu sebabnya pagi hari ini kami kembali menempatkan diri kami di bawah firman Kristus. Firman tentang pekerjaan yang sudah engkau selesaikan. Kami mau menyimpan semua yang kami dengar, kami baca dalam hati kami. Dan kami mau membangkitkan pengharapan kami di atas dasar janjimu, di atas dasar firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu pengharapan yang bangkit dari iman, yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami akan melihat, akan tercermin dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka kamu juga. Sudah siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara percaya Yesus, kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara harus tahu identitas saudara yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Jadi inilah identitas saudara, inilah identitas saya dalam Tuhan. Amin. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara baca judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Apa yang terjadi sama saudara kalau saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman? Apa hasil pembenaran ini? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Dengan siapa? Dengan Allah. Allah gak marah lagi sama saudara. Allah gak murka lagi sama saudara. Amin. Dia tidak menghardik saudara lagi dengan sakit penyakit, dengan apapun. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada saudara. Perjanjian damainya tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihanimu. Alkitab berkata tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk. Oleh iman kepada kasih karunia. Saudara beroleh akses. Jadi saudara yang dibenarkan karena iman, saudara bukan hanya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tetapi saudara beroleh jalan masuk oleh iman. Beroleh akses kepada suatu zona yang namanya kasih karunia. Saudara punya akses untuk masuk ke dalam suatu zona yang namanya kasih karunia. Sekarang kemana-mana, kalau saudara perhatikan, kemana-mana saudara masuk butuh akses. Masuk ke gedung butuh akses. Betul, masuk ke dalam kantor orang butuh akses. Bahkan untuk bisa, jangankan mengambil uang di rekening saudara, lihat saldonya aja butuh akses. Kamu butuh kartu ATM, kamu butuh PIN. Jadi untuk bisa masuk ke dalam suatu zona yang namanya kasih karunia, kamu butuh akses. Apa aksesnya? Iman. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk. Kita beroleh akses. Apa aksesnya? Iman. Kita beroleh akses kepada kasih karunia. Jadi untuk bisa masuk ke dalam suatu zona yang namanya kasih karunia, aksesnya adalah iman. Dan puji Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena
iman. Jadi dimanapun saudara berdiri, kemanapun saudara melangkah, saudara ada dalam zona kasih karunia Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau kamu dibenarkan karena iman, kamu hidup di dalam kasih. Kamu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan di dalam kasih karunia ini, kamu berdiri. Kamu bermegah. Akan apa? Akan menerima pengharapan. Kamu berdiri, kamu bermegah dalam pengharapan bahwa kamu akan menerima kemuliaan Allah. Ketika kamu hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu boleh bermegah dalam pengharapan. Tapi orang dunia berkata, jangan berharap, nanti kita kecewa. Betul, itu orang dunia. Berbeda dengan saudara, berbeda dengan saya. Karena pengharapan orang dunia tidak punya dasar. Mereka berkata, seandainya. Mereka berkata, seumpama ya Pak, seumpama nih, seumpama. Seandainya kita berandai-andai. Mereka berharap, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Pengharapan mereka tidak ada dasar. Dan sering mengecewakan. Itu sebabnya orang dunia berkata, jangan berharap, jangan terlalu berharap. Nanti kita berbeda dengan saudara, berbeda dengan saya. Karena saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu bisa berdiri dan kamu bisa bermegah dalam pengharapan. Bangkitkan pengharapanmu. Amin. Karena pengharapan orang percaya, terjemahan kata pengharapan di sini. Terjemahannya adalah elpis, pengharapan orang percaya, Bible hope. Pengharapan yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Terjemahannya adalah confidence. Elpis artinya confidence expectation of good in the future. Kamu punya confidence, kamu punya rasa percaya diri sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup saya di hari-hari mendatang. Nah itu pengharapan orang percaya. Confidence expectation of good in the future, bahwa kamu akan menerima kemuliaan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, manusia kehilangan segala-galanya. Tapi karena apa yang Yesus lakukan, hari ini kamu ada dalam kasih karunia Tuhan. Kamu bisa bermegah dalam pengharapan, kemuliaan itu akan dikembalikan kepadamu. Kamu punya rasa percaya diri bahwa sesuatu yang baik, apa itu? Kemuliaan Tuhan akan kembali kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan bukan hanya itu saja. Saudara yang dibenarkan karena iman, saudara bukan hanya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, saudara bukan hanya punya akses untuk masuk dalam kasih karunia, dan ketika kamu masuk dalam kasih karunia Tuhan, hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu bisa berdiri bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Bukan hanya kamu bisa bermegah dalam pengharapan, tapi kamu bisa bermegah dalam kesengsaraan. Ini aneh, bermegah dalam kesengsaraan ini aneh. Biasanya orang bermegah dalam kesuksesan, bermegah dalam keberhasilan, ini bermegah dalam kesengsaraan. Sekalipun sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidupmu, kamu bisa bermegah. Kenapa? Nah, saya masalah mengerti dulu. Kesengsaraan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kesengsaraan ada dalam hidupmu. Kesengsaraan tidak pernah ada dalam kamusnya Tuhan. Enggak pernah ada. Semua yang baik berasal dari surga. Alkitab berkata setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna berasal dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Jadi di surga tidak ada yang namanya kesengsaraan. Bagaimana kesengsaraan bisa terjadi? Kesengsaraan terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, dunia tempat di mana saudara dan saya tinggal juga ikut jatuh. Dunia adalah dunia yang sudah jatuh. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dunia ikut jatuh. Apa yang iblis lakukan? Iblis bawa semua yang buruk yang ada di neraka. Virus, kuman, sakit penyakit, iri hati, dengki. Semua iblis bawa. Sehingga terjadilah yang namanya kesengsaraan. Jadi kesengsaraan bukan berasal dari Tuhan. Saudara dan saya hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Kalau saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan, kamu bisa bermegah. Ketika kesengsaraan terjadi, kamu bisa bermegah. Kenapa? Karena Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu
Sekalipun dalam kesengsaraan, dia turut bekerja, dia ubah semuanya menjadi kebaikan dalam hidupmu. Amin. Kamu berbeda dengan orang dunia. Karena kamu ada di bawah kasih karunia Tuhan. Seperti halnya saya sering mengatakan perumpamaan sama saudara, kalau iblis kasih saudara terasi yang bau, Tuhan bekerja. Dia buatkan saudara dari terasi yang bau menjadi sambal terasi yang enak. Amin. Kalau iblis kasih saudara jeruk nipis yang kecut, yang asam, Tuhan turut bekerja. Dia buatkan saudara es lemon tea yang segar. Tanpa gula, hanya pakai madu. Supaya tidak diabetes. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau saudara hidup di bawah kasih karunia Tuhan, sekalipun sesuatu yang buruk terjadi atas dunia ini, kamu bisa bermegah. Karena kamu akan melihat Tuhanmu, dia tidak tinggal diam. Tapi dia melakukan segala sesuatunya, merubah semuanya untuk kebaikan kamu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ada seberapa banyak di antara saudara, saya percaya semuanya begitu tekun hari Minggu, datang ke gereja setiap hari, baca Alkitab. Bahkan buka khotbah online. Semuanya ini terbentuk. Kalau saudara tarik ke belakang, semuanya terbentuk. Mungkin karena pandemi yang kita alami 3 tahun yang lalu. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Selama 3 tahun. Saudara begitu mencari Tuhan, begitu tekun. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan, ayat keempat, kelima, CG 74. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya dalam waktu yang tepat. Awalnya saya bekerja di salah satu perusahaan tower telekomunikasi sebagai pengurus perizinan. Di masa-masa bekerja di tower, saya begitu lelah karena pressure yang begitu tinggi dan tidak manusiawi sehingga membuat saya seminggu sekali, sehingga membuat saya kelelahan dan seminggu sekali saya jatuh sakit. Meskipun gajinya menggiurkan. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Akhirnya puji Tuhan saya mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang baru sesuai dengan background saya. Seiring berjalannya waktu memasuki bulan Februari 2025, saya mendapat informasi yang tidak mengenakan. Membuat saya panik dan pada akhirnya saya diberhentikan dari pekerjaan. Memasuki bulan Maret 2025, saya menarik semua tabungan saya untuk biaya operasional dan kebutuhan keluarga saya. Awal bulan April 2025, tidak ada satupun panggilan kerja padahal saya sudah melakukan beberapa interview. Saya terus mendengarkan firman kasih karunia melalui channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Tagihan mulai berdatangan dan pada saat itu saya tidak ada tabungan sama sekali karena sudah terpakai untuk operasional kebutuhan sehari-hari dan operasional melamar pekerjaan. Saya terus mendengarkan firman kasih karunia sehari 2 kali. Semua terasa gelap pada masa itu. Saat semua terasa gelap, iblis mulai menaruh pikiran yang jahat. Iblis bermain-main sama pikiran saudara. Itu sebabnya sadarlah, berjaga-jagalah. Kita orang-orang siang sadar. Karena iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Membuat kamu khawatir, bermain-main sama pikiranmu. Sebentar lagi kamu habis, sebentar lagi kamu kalah. Sudah bunuh diri aja, nggak ada gunanya. Mana Tuhanmu? Katanya dia memberikan katanya dia memberkati. Buktinya, kamu tidak ada uang. Iblis bermain-main sama pikiran saudara. Saat itu, saat hal itu berdatangan, saya ingat khotbah Pastor Ivan tentang Abraham. Dia kembali kepada firman Tuhan. Dia kembali kepada firman Tuhan. Karena iman adalah baju sirah untuk memadamkan semua panah api si jahat. Saya kembali kepada khotbah Pastor Ivan tentang Abraham yang meragukan Tuhan waktu Abraham menantikan anaknya, tapi tidak kunjung datang. Tuhan datang dalam kelemahan Abraham dan berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Lalu Abraham jawab, tidak ada Tuhan. Hal yang sama saya lakukan. Saat pikiran jahat datang, saya berhenti sejenak dan berkata pada diri saya, adakah sesuatu yang sulit bagi Tuhan? Saya jawab, tidak ada Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Saya terus memperkatakan, saya anak yang paling disayang Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus saya pasti dapat bekerja. Tidak lama kemudian, puji Tuhan, Tuhan membuka pintu yang baik. Tepat tanggal 18 April 2025. Saya dapat pekerjaan yang baru. Bukan hanya pekerjaan yang baru, tapi perusahaan tersebut memberikan fasilitas yang sangat baik. Saya bisa bayar cicilan saya di akhir bulan April tepat pada waktunya. Satu hal yang saya tanam dalam hati, waktu saya mendengar firman kasih karunia Allah, maka Tuhan yang akan berperang buat kita.
kekuatan Allah dilepaskan untuk menyelamatkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia melimpahi kami semua. Kesaksian yang kedua dari Bapak Andi, CG74 juga. Shalom Pastor Ivan dan seluruh jemaat Bethesda Church yang saya kasihi. Saya ingin memberikan kesaksian tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Beberapa waktu lalu saya didiagnosa mengalami kebocoran protein pada ginjal. Untuk memastikan kondisinya, saya menjalani proses biopsi. Namun setelah prosedur itu, saya mengalami pendarahan hebat yang tak kunjung berhenti. Dokter menyatakan bahwa satu ginjal saya harus diangkat karena pendarahannya begitu serius. Saya dan keluarga sangat terpukul mendengar keputusan itu. Di tengah situasi yang tidak mudah, saya hanya bersandar kepada Tuhan. Hari demi hari saya lalui di rumah sakit dengan terus mendengarkan firman Tuhan. Khususnya pengajaran tentang kasih karunia melalui YouTube Bethesda Church. Firman demi firman saya dengar menjadi kekuatan penghiburan bagi saya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bangkitkan pengharapanmu dari iman yang kamu dengar, dari firman yang kamu dengar. Saya merasa Tuhan begitu dekat, berbicara, menyentuh hati saya melalui setiap pengajaran disampaikan. Saya sangat bersyukur karena teman-teman dari Care Group 74 tidak berhenti mendukung saya. Mereka mendoakan saya, melakukan perjamuan kudus minyak urapan. Walaupun melalui online, tapi saya benar-benar merasakan kasih dan dukungan yang luar biasa. Baik secara rohani maupun secara emosional. Dan saya tahu tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja baik jarak maupun waktu. Selama 27 hari saya mengalami pendarahan tanpa henti. Tapi saya tetap percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata dan benar saja. Tuhan bertindak tanpa operasi. Tuhan menyembuhkan saya secara total. Ginjal saya tidak jadi diangkat. Saya pulih sepenuhnya. Semua itu bukan karena kekuatan saya. Bukan karena kehebatan manusia. Tapi semata-mata hanya kasih karunia Tuhan. Saya bersaksi bahwa Tuhan itu hidup. Kuasanya nyata. Kuasanya tidak pernah berubah. Saya bisa merasakan bagaimana possessing our possession, memiliki kesembuhan melalui pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar CG74, kepada Bethesda Church, Pastor Ivan, atas kasih karunia yang terus menguatkan, atas firman kasih karunia yang terus menguatkan dan membangun iman saya. Saat ini, saya sudah berdomisili di Kanada. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat nyata, kasih karunia cukup bagiku. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi penguatan, kekuatan bagi siapa saja yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Bangkitkan pengharapanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak ini mengirimkan videonya. Bagaimana dia sakit, bagaimana dia mengalami pendarahan. Tapi videonya format TikTok. Tapi kita akan lihat videonya. Samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara diberkati, boleh lambaikan tangan. Kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau mempersembahkan tubuh-Mu di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku oleh bilur-bilur-Mu. Semua penyakit penderitaanku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib
menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita telah menyatu dan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup dalam kita, kita hidup dalam Tuhan Yesus. Artinya kita dapat menerima semua benefit yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Mari sama-sama nyatakan dengan mampu. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, stand by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa pengharapan kami seperti sauh yang kuat, yang sudah berlabuh sampai ke belakang tabir. Di mana di belakang tabir engkau sudah duduk di sebelah kanan. Engkau duduk karena pekerjaan-Mu sudah selesai. Pengharapan kami tidak mengecewakan karena pengharapan kami ada di atas dasar pekerjaan yang sudah Engkau selesaikan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau Tuhan. Kau tidak marah lagi sama kami. Kau tidak murka lagi sama kami. Kau tidak pernah menghardik kami dengan semua yang buruk. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang. Kasih setiamu tidak pernah beranjak daripada kami. Perjanjian damai-Mu tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani kami. Dan hari ini kami beroleh akses oleh iman ini kepada kasih karunia. Kami yang dibenarkan karena iman. Kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, cukuplah kasih karuniamu bagiku. Setiap hari kami hanya minta kasih karuniamu Tuhan. Apapun masalah, pergumulan, tantangan, kami hanya minta kasih karuniamu. Itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Dan di dalam kasih karunia ini kami berdiri, kami bermegah dalam pengharapan kami. Pengharapan yang kami bangun di atas dasar firman dan janji Tuhan. Karena kami tahu janji yang Kau berikan kepada kami, firman yang Kau katakan kepada kami. Engkau bukannya sekedar memberikan janji itu kepada kami, tapi Engkau mengikatkan dirimu dengan sumpah. Supaya kami bisa melihat pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dan biarlah hari ini Tuhan Kau tahu satu persatu masalah, pergumulan, apapun yang anak-anak-Mu hadapi hari ini. Tapi biarlah jangan keputusasaan yang bangkit. Biarlah hari ini mereka membangkitkan pengharapan mereka Tuhan. Pengharapan yang mereka bangkitkan di atas dasar firman Tuhan. Firman yang Tuhan katakan tentang situasi apapun yang mereka hadapi hari ini. Biarlah mereka bangun pengharapan mereka. Pengharapan yang mereka bangun di atas dasar firman Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Karena Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga. Hari ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini, Dia berikan damai, sejahtera, shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Membawa saudara dan saya masuk tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin, amin, amin. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.